Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadilah Hanafia dengan NPM 23010611010 mata kuliah kalkulus integral. Di sini saya akan membahas tentang materi volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Integral tentu dapat digunakan untuk menghitung luas. Ini tidak diherankan, oleh karena itu integral tersebut memang diciptakan untuk keperluan. Akan tetapi, integral tersebut dapat digunakan untuk banyak persoalan lainnya. Hampir tiap besaran yang dapat dianggap sebagai hasil pemotongan suatu menjadi bidang-bidang yang lebih kecil. Aproksimasi tiap bagian, penjumlahan, dan pengambilan limit. Apabila tiap bagian mengecil, dapat diartikan sebagai suatu integral. Khususnya hal ini yang benar untuk volume benda-benda tertentu yang akan kita bahas di bawah ini. Apakah yang disebut volume? Kita mulai dengan benda-benda yang sederhana, yaitu tabung, lingkaran, tegak, dan sejenisnya. 4 di antaranya dapat kita lihat pada gambar 1 ini. Dalam tiap kasus, benda itu diperoleh dengan cara menggerakkan suatu daerah pada bidang sejauh H dengan arah yang tegak lurus pada daerah tersebut. Dalam tiap kasus itu, volume benda ditentukan sebagai luas A, daerah alas dikalikan dengan tinggi H, yakni V sama dengan A dikali H. Untuk rumusnya, kemudian perhatikan sebuah benda yang bersifat bahwa penampangan tegak lurus pada suatu garis tertentu memiliki luas tertentu. Misalnya garis tersebut ada di sumbu X, dan andaikan bahwa luas penampang di X adalah AX sama dengan X lebih kecil daripada A dan X lebih besar daripada B. Selang AB kita bagi dengan titik-titik bagi A sama dengan X0 lebih kecil daripada X1 lebih kecil daripada X2, seterusnya sampai dengan X lebih Xn sama dengan B. Melalui titik potong, itu kita lukis bidang tegak lurus pada sumbu X. Dengan demikian kita peroleh pemotongan benda menjadi lempengan yang tipis-tipis. Volume A, VI, delta A, VI, suatu lempengan dapat dianggap sebagai volume tabung, yaitu A, VI, A, XI, delta FI, XI lebih kecil daripada XI-1 dan XI lebih besar daripada X1, dan volume benda dapat diproklamasikan dengan jumlah Riemann. Apabila norma partisi kita tunjukkan ke 0, kita peroleh suatu integral tentu. Integral ini kita definisikan sebagai volume benda, yaitu V sama dengan integral batas bawahnya A dan integral batas atasnya B, AX dx. Dalam perhitungan volume benda, sebaiknya Anda jangan menggunakan rumus itu secara hafalan, akan tetapi Anda harus memahami proses yang menuju ke penemuan rumus tersebut. Seperti untuk luas, proses itu kita sebut pula pemotongan, aproksimasi, dan perintegralan. Hal ini diperjelaskan dengan contoh-contoh di bawah ini. Benda putar, metode cakram. Apabila sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada suatu bagian yang terbagi oleh sebuah garis lurus tetap, diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda putar. Garis yang tetap tersebut dinamakan sumbu putar. Sebagai contoh, apabila daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran dan garis tengahnya diputar mengelilingi garis tengah itu, maka daerah tersebut membentuk sebuah pola. Apabila daerah segitiga diputar mengelilingi salah satu kakinya, daerah itu akan membentuk sebuah kerucut. Ini pada gambar 4 ini adalah sebuah kerucut. Apabila sebuah daerah lingkaran diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang lingkaran itu yang tidak memotongnya, maka pada gambar 5. Dan ini akan memperoleh sebuah torus atau ban. Dalam setiap hal, volume benda-benda ini dapat disajikan sebagai suatu integral tentu. Untuk contoh 1, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar E, sumbu X dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Ini
Penyelesaiannya yaitu pada bagian kiri gambar 6 kita lihat daerah dengan sebuah jalur pemotongan. Apakah R diputar mengelilingi sumbu X? Daerah ini akan kita membentuk sebuah benda putar dan jalur tersebut membentuk sebuah cakram yang volumenya A delta V dapat kita aproksimasi dengan volume sebuah tabung dengan tinggi delta XI dan dengan jari-jari alas A delta V T akar X kuadrat delta V delta X. Volume tabung ini adalah PR kuadrat H. Apabila volume tabung-tabung ini kita jumlahkan dan kemudian kita integralkan, maka V sama dengan P integral batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4 X dx sama dengan P X kuadrat per 2 batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4 sama dengan P 16 per 2 sama dengan 8 Pi dengan hasil 25,13. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.